Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri virtual dimanapun Anda berada, marilah kita melanjutkan pengajian fikih rutinitas pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamati awliya illah wa li ma'unati ulama illah wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratul Rabbingah yal muqtadah bi an sabaqolaha haidun wa tuhrun kama marra ghairul mumayyizah bi antarahu bi sifatin kama marra aidon ad-dakiratu li'adatiha qadran wa waqtan faturaddu ilaiha qadran wa waqtan. Pembagian wanita yang istihadhah. Sebelumnya sudah saya terangkan pembagian-pembagian mustahadhah pada episode-episode yang telah lalu. Sekarang pembahasan mustahadhah yang keempat, yaitu mustahadhah muqtadah ghair mumayyizah dzakiratan li'adatiha qadran wa waqtan, yaitu wanita yang mengeluarkan darah istihadhah, yang mana wanita tersebut sudah berkali-kali mengalami haid. Jadi sudah mempunyai adat kebiasaan haidnya berapa lama, kapan tiba masa-masa haidnya. Dan wanita tersebut tidak bisa membedakan antara darah qawi dan darah dhaif. Tidak bisa membedakan mana darah yang dihukumi haid dan mana darah yang dihukumi istihadhah. Akan tetapi mustahadhah tersebut ingat kapan masa-masa haidnya, atau ingat berapa lama dirinya biasa mengalami haid. Ketika ada mustahadhah yang demikian, maka haidnya dikembalikan kepada adatnya, kebiasaan haidnya itu berapa lama. Contoh, wanita yang mempunyai kebiasaan haid selama 7 hari pada tiap-tiap awal bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu sudah terbiasa mengalami haid. Pada bulan-bulan berikutnya juga seperti itu, terbiasa mengalami haid selama 7 hari. Dan pada bulan-bulan berikutnya keluar darah istihadhah, yakni dari tanggal 1 sampai akhir bulan mengeluarkan darah secara terus-menerus. Memang di dunia ini ada juga wanita yang bertahun-tahun mengeluarkan darah istihadhah secara terus-terusan juga ada. Ada yang mengeluarkan darah istihadhah beberapa hari juga ada. Nah, di sini kami mencontohkan wanita yang mengeluarkan darah istihadhah secara keseluruhan. Dari awal bulan sampai akhir bulan mengeluarkan darah istihadhah. Dan wanita tersebut tidak bisa mengetahui mana darah qawi dan mana darah dhaif. Tapi ingat kapan waktu-waktunya haid, atau ingat berapa jumlah dirinya biasa mengalami haid. Maka wanita mustahadhah yang demikian
haidnya itu dikembalikan kepada adatnya, yakni kalau haidnya terbiasa 7 hari, bulan-bulan berikutnya walaupun mengalami istihadah, haidnya itu juga tetap 7 hari. Terus bulan berikutnya mengalami istihadah lagi, bulan berikutnya mengalami istihadah lagi. Semua itu dikembalikan kepada kebiasaan dirinya mengalami haid. Entah itu 5 hari, entah itu 7 hari, dikembalikan kepada kebiasaannya. Biasanya haid setiap awal bulan 5 hari. Setelah itu istihadah terus. Itu juga yang dihukumi haid yang 5 hari. Demikian secara terus-terusan dengan catatan apabila dalam adat kebiasaan mengeluarkan darah haid entah itu pada qadron aw waqtan itu tidak berubah-ubah. Jadi kalau setiap awal bulan mempunyai kebiasaan haid 5 hari itu terus-terusan, ya 5 hari, 5 hari, 5 hari, tidak berubah-ubah. Walaupun hanya baru mengalami haid 1 kali, itu sudah menjadi landasan hukum. Dengan catatan tidak berubah-ubah. Nah, apabila adat atau kebiasaan mengalami haid itu berubah-ubah, Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansori di dalam kitab Fathul Wahhab menjelaskan ketika kebiasaan haid itu berubah-ubah, maka hukumnya diperinci menjadi 6 macam. Yang pertama, apabila adatnya berubah-ubah atau bisa dalam bahasa itu daur. Daur itu putaran dalam haid, minimal putaran dalam haid itu 3 bulan. Contoh, bulan pertama haid selama 3 hari. Lalu setelah itu suci terus sampai akhir bulan. Pada bulan berikutnya haid 5 hari. Setelah itu suci terus. Pada bulan berikutnya lagi haid selama 7 hari. Ini putaran yang semakin bertambah. Jadi tidak masalah entah itu putaran semakin bertambah atau putaran semakin berkurang. Yang jelas pada putaran tersebut itu tartib. Dalam artian tartib, bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari. Setelah itu mengalami haid lagi, ya seperti putaran pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari. Secara terus-terusan. Itu pun sudah bisa dikatakan adat atau kebiasaan setiap putaran itu haidnya 3 hari, 5 hari, 7 hari secara terus-terusan. Lebih gamblangnya saya contohkan pada bulan pertama mengalami haid 3 hari, bulan kedua mengalami haid 5 hari, bulan ketiga mengalami haid 7 hari. Bulan keempat mengalami haid 3 hari, bulan kelima haid 5 hari, bulan ketujuh bulan keenam haid 7 hari. Nah, setelah itu memasuki bulan yang ketujuh, dirinya mengeluarkan darah istihadah. Dari awal bulan sampai akhir bulan mengeluarkan darah terus-terusan. Maka yang dihukumi darah haid itu sama seperti adat putaran-putaran yang sebelumnya, yaitu
pada bulan ketujuh berarti walaupun mengalami istihadah secara keseluruhan dalam satu bulan, yang dihitung haid hanya 3 hari. Nah, bulan ke-8 kembali lagi mengalami haid, mengalami istihadah secara terus-terusan. Yang dihukumi haid itu yang 5 hari. Pada bulan ke-9 seperti tadi mengalami istihadah secara terus, akan tetapi yang dihukumi haid hanya 7 hari. Itu ketika mustahadah ingat kapan waktunya haid atau ingat berapa lama dirinya haid. Contoh yang putaran semakin berkurang. Pada bulan pertama mengalami haid 7 hari, bulan kedua mengalami haid 5 hari, bulan ketiga mengalami haid 3 hari. Setelah itu bulan keempat haid lagi 7 hari, bulan kelima haid lagi 5 hari, dan bulan keenam haid 3 hari. Ini contoh putaran yang semakin berkurang. Memasuki bulan yang ketujuh, wanita tersebut mengalami istihadah dari awal bulan sampai akhir bulan, mengeluarkan darah terus, yang dihukumi haid seperti putaran yang pertama, yaitu 7 hari. Demikian secara terus menerus dengan catatan dirinya itu ingat kapan waktunya haid atau ingat berapa lama dirinya mengalami haid. Yang kedua, macam yang kedua, yaitu ketika putaran yang sudah menjadi adat, entah itu semakin bertambah ataupun semakin berkurang, akan tetapi si mustahadah itu lupa kapan dirinya haid, kapan atau berapa lama dirinya mempunyai kebiasaan mengalami haid. Ketika wanita tersebut mengalami hal yang demikian, maka yang menjadi dasar hukum berapa lama wanita tersebut haid itu diambil kebiasaan yang paling sedikit. Contoh, bulan pertama haid 3 hari, bulan kedua haid 5 hari, bulan ketiga haid 7 hari. Itu sudah menjadi daur atau satu putaran. Bulan keempat haid 3 hari, bulan kelima haid 5 hari, bulan keenam haid 7 hari. Seperti putaran yang pertama. Memasuki bulan yang ketujuh, dirinya itu lupa. Kalau lupa itu kan ya sifat yang wajar bagi manusia, karena al-insanu mahalul khota' wa nisyan. Ketika lupa kapan dirinya haid, berapa lama dirinya biasa haid, itu memang benar-benar lupa, tidak ingat. Maka ketika mengalami darah istihadah, taruh kata pada memasuki bulan ke-7, dari awal bulan sampai akhir bulan istihadah terus mengeluarkan darah terus. Yang demikian yang dihukumi haid itu diambil jumlah adat atau jumlah kebiasaan mengalami haid yang paling sedikit. Di antara 7, 5, 3, yang paling sedikit adalah 3. Maka yang dihukumi haid itu hanya 3 hari. Begitu juga bulan-bulan selanjutnya. Karena pada bulan yang ke-7 memang benar-benar lupa. Bulan ke-8, bulan ke-9 itu istihadah terus. Yang dihukumi haid masih tetap yang
hitungan paling sedikit, yaitu 3 hari. Akan tetapi pada hari-hari kelima dan ketujuh si mustahadah itu wajib untuk ihtiyat atau berhati-hati. Karena apa? Pada waktu-waktu tersebut mustahadah dihukumi seperti halnya orang yang suci, juga dihukumi seperti halnya orang yang sedang haid. Dalam artian dihukumi orang yang suci, si mustahadah itu juga masih kewajiban sholat, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, juga wajib apabila sedang haji wajib tawaf, entah itu tawaf fardu atau sunnah, wajib puasa, entah itu fardu atau sunnah, wajib iktikaf, diperbolehkan iktikaf entah itu fardu atau sunnah, juga wajib mandi, entah itu mandi wajib ataupun sunnah, dan juga diperbolehkan untuk bertolak, perceraian karena dihukumi orang yang suci. Juga dihukumi orang yang sedang haid di dalam diharamkannya melakukan jima, haram membaca Al-Quran, haram membawa Al-Quran, haram memegang Al-Quran, dan haram iktikaf di dalam masjid. Juga haram masuk masjid ketika dikhawatirkannya darah tumetes, darah bercocoran atau mengotori masjid tersebut. Nah, ikhtiyat di sini, jadi wanita itu pada hari kelima dan hari ketujuh wajib ikhtiyat karena dihukumi orang yang suci, juga dihukumi orang yang sedang haid. Ikhtiyatnya di situ. Maka dari itu, ketika memasuki hari kelima, dirinya juga wajib untuk mandi wajib. Pada bulan yang ke-9, dirinya setiap hari kelima dan hari ke-7 si mustahadah tersebut wajib melakukan mandi. Karena untuk berikhtiyat di dalam melakukan aktivitas. Karena apa? Dihukumi orang yang suci dan juga dihukumi orang yang sedang haid. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal ghinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.